Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok terakhir akan mempresentasikan materi tentang laporan keuangan komparatif antar transaksi dan pengukuran kembali yang beranggotakan dengan saya Iva Indarukmana NIM 19030208 dan teman saya Alfiona Rizka Amalia dengan NIM 19030221 dan Alfikul Irsa Ramadini dengan NIM 1903025053. Next. Pokok-pokok pembahasan dalam materi kali ini yang pertama yaitu analisis komparatif, yang kedua contoh kasus analisis komparatif, yang ketiga yaitu translasi laporan keuangan entitas asing, yang keempat yaitu translasi versus pengukuran kembali laporan keuangan asing, dan terakhir yaitu translasi laporan keuangan mata uang fungsional menjadi mata uang pelaporan perusahaan Indonesia. Next. Definisi dari analisis komparatif. Analisis komparatif yaitu teknik analisis yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antar elemen atau laporan keuangan yang sama untuk beberapa periode yang berurutan. Analisis ini bisa juga disebut dengan analisis horizontal atau trend analisis. Dalam perbandingan dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu year-to-year change analysis dan index number dan series analysis. Dalam pendekatan year-to-year change analysis, perbandingan di absolut dan perubahan relatif setiap laporan keuangan. Tujuan dari analisis komparatif yaitu untuk memperoleh gambaran tentang arah dan kecenderungan atau tendensi tentang perubahan yang mungkin akan terjadi pada setiap elemen laporan keuangan di masa yang akan datang. Informasi hasil analisis komparatif bermanfaat untuk memprediksi tentang kemungkinan yang akan terjadi pada setiap elemen laporan keuangan di masa yang akan datang. Next. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan pada neraca. Yang pertama yaitu laba bersih dan pembagian dividen. Yang kedua, penarikan pelunasan utang jangka panjang. Yang ketiga, penerbitan dan penarikan kembali saham. Yang keempat, perubahan modal kerja. Dan yang terakhir, perubahan bentuk aktiva. Faktor yang selanjutnya yaitu adalah laporan laba rugi. Yang pertama yaitu perubahan volume penjualan. Yang kedua, perubahan harga pokok penjualan, yang ketiga perubahan biaya operasi, yang keempat perubahan pendapatan dan biaya di luar operasi, yang kelima perubahan pendapatan dan biaya luar biasa, yang terakhir itu perubahan pajak penghasilan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Alfikul Irsa. Selanjutnya yaitu mengenai contoh kasus analisis komparatif. Berikut merupakan neraca 2017 dan 2018. Dari sisi neraca, pada tahun 2017, aktiva saham mengalami peningkatan sebesar 25%. Kenaikan itu disebabkan oleh adanya kenaikan baik pada aktiva lancar maupun aktiva tetap. Hal itu mengindikasikan bahwa pada tahun 2018 perusahaan telah melakukan perluasan usaha untuk meningkatkan aktiva lancarnya untuk mendukung peningkatan penjualan. Kemudian dilihat dari pada tahun 2018, hutang usaha khususnya hutang jangka panjang dan modal perusahaan juga mengalami peningkatan dalam jumlah yang sama dengan peningkatan aktiva 254%. Hal itu disebabkan karena perusahaan harus mendanai kegiatan perluasan usahanya.
Selanjutnya yaitu laporan laba rugi. Dari sisi laba rugi pada tahun 2018, penjualan dan laba perusahaan juga mengalami peningkatan masing-masing sebesar 33% dan 42%. Hal itu menunjukkan bahwa perusahaan benar-benar dapat memanfaatkan perluasan usaha yang telah dilakukan. Dari sisi laba rugi juga nampak bahwa sebagai akibat adanya perluasan usaha, perusahaan meningkatkan efisiensi kegiatan produksinya. Hal itu tercermin pada peningkatan HPP 20% yang diperlukan untuk mendukung peningkatan penjualan, lebih kecil daripada peningkatan penjualannya 33%. Sehingga peningkatan laba yang terjadi 42% jauh lebih besar daripada peningkatan penjualan 33%. Dengan kata lain, berbagai keputusan yang diambil oleh perusahaan pada tahun 2018 untuk melakukan perluasan usaha nampaknya cukup tepat karena perusahaan benar-benar dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan perolehan laba. Namun demikian, karena perluasan usahanya tersebut didanai dengan menggunakan tambahan utang jangka panjang dan tambahan modal, maka di masa yang akan datang perusahaan harus dapat lebih efektif dan efisien. Hal ini disebabkan karena beban keuangan atau bunga dan dividen yang harus ditanggung oleh perusahaan di masa yang akan datang juga semakin berat. Selanjutnya yaitu mengenai translasi laporan keuangan entitas asing. Pada saat penyusunan laporan keuangan, akuntan harus mempertimbangkan perbedaan dalam prinsip-prinsip akuntansi dan perbedaan dalam mata uang yang digunakan untuk mengukur operasi entitas luar negeri. Sebagai contoh, anak perusahaan Indonesia di Inggris memberikan laporan keuangan ke induk perusahaan yang dinyatakan dalam pound sterling, menggunakan sistem akuntansi Inggris yang berbeda dengan metode akuntansi dan pengukuran di Indonesia. Induk perusahaan di Indonesia secara umum harus melakukan langkah-langkah berikut dalam proses translasi dan konsolidasi anak perusahaan di Inggris tersebut. Yang pertama yaitu menerima laporan keuangan anak perusahaan Inggris yang dilaporkan dalam pound sterling. Yang kedua yaitu menyajikan kembali laporan keuangan tersebut agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Yang ketiga yaitu mentranslasikan laporan keuangan yang diukur dalam pound sterling menjadi nilai setara dalam rupiah. Tiap saldo akun entitas luar negeri masing-masing harus ditranslasikan menjadi nilai secara rupiah. Tiap saldo akuntansi entitas luar negeri masing-masing harus ditranslasikan menjadi nilai rupiah sebagai berikut. Akun yang diukur dalam unit mata uang asing dikali dengan nilai tukar yang sesuai sama dengan akun yang diukur dalam nilai setara rupiah. Yang keempat, yaitu mengkonsolidasikan akun-akun anak perusahaan yang telah ditranslasikan yang sudah diukur dalam rupiah dengan akun-akun induk perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu langkah-langkah proses translasi dan konsolidasi anak perusahaan. Yang pertama yaitu menerima laporan keuangan anak perusahaan Inggris yang dilaporkan dalam pound sterling. Langkah kedua yaitu menyajikan kembali laporan keuangan tersebut agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Langkah selanjutnya, mentranslasikan laporan keuangan yang diukur dalam pound sterling menjadi nilai setara dalam rupiah. Dan langkah terakhir yaitu mengonsolidasikan akun-akun anak perusahaan yang telah ditranslasikan yang sudah diukur dalam rupiah dengan akun-akun induk perusahaan. Next. Selanjutnya yaitu translasi versus pengukuran kembali laporan keuangan asing. Untuk menyajikan kembali laporan keuangan entitas asing ke dalam rupiah, terdapat dua metode yang berbeda. Yang pertama yaitu translasi laporan keuangan entitas asing ke rupiah, dan yang kedua pengukuran kembali laporan keuangan entitas asing ke mata uang fungsional entitas tersebut. Selanjutnya ditranslasikan jika bukan dalam rupiah. Metode yang digunakan untuk pengukuran kembali laporan keuangan dari mata uang lokal kepada mata uang fungsional disebut metode temporal atau temporal method. Aset dan kewajiban moneter menunjukkan adanya hak untuk menerima atau memenuhi pembayaran dalam sejumlah tertentu mata uang asing di masa yang akan datang. Berdasarkan metode temporal, nilai tukar sekarang
Untuk mentranslasikan jumlah uang dalam mata uang fungsional post-moneter seperti aset tetap, investasi jangka panjang, dan persediaan biasanya ditranslasi dengan menggunakan nilai tukar historis, yaitu nilai tukar di mana aset tersebut dibeli atau saat kewajibannya diakui. Next. Selanjutnya yaitu translasi laporan keuangan mata uang fungsional menjadi mata uang pelaporan perusahaan Indonesia. Translasi laporan keuangan entitas asing dari mata uang fungsional ke mata uang pelaporan perusahaan Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, akun laporan laba rugi, ada pendapatan dan beban. Umumnya nilai tukar rata-rata tertimbang untuk periode laporan. Dan untuk akun neraca ada aset dan kewajiban, yaitu nilai tukar sekarang pada tanggal neraca, dan ekuitas pemegang saham, yaitu nilai tukar historis. Next. Sekian presentasi dari kelompok kita. Bila ada pertanyaan, silakan melalui WA Group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.